video ini kita akan bahas mengenai strategi menghadapi wawancara LPDP dan juga teknik menjawab pertanyaan tak terduga, serta kalian akan dapat link mengenai pertanyaan-pertanyaanku ketika wawancara LPDP di batch 2 tahun 2023. So, semoga bermanfaat dan juga hello, I'm Lisa Utari. Welcome to my channel. Capture 1, strategi menghadapi wawancara LPDP. Oke, barangkali masih ada yang belum ngeh kenapa wawancara LPDP itu dinamain tes substansi. Ya, substansi itu kalau dalam KBBI artinya isi, inti, pokok. Ya, jadi di sini memang syarat untuk lolos LPDP adalah paham intisari, isi, dan pokok-pokok dari beberapa hal, ya. Dan beberapa hal itu kalau berdasarkan pengalamanku, aku bisa rangkum menjadi 5 poin, yakni yang pertama, kalian harus tahu substansi diri kalian sendiri itu seperti apa. Ini meliputi value kalian, karakter kalian. Jadi kita harus tahu strong dan weakness kita itu seperti apa dan bagaimana kita mengoptimalkan strong kita dan juga bagaimana kita mengatasi weakness kita. Kita harus tahu itu. Kemudian juga pengalaman, kalian harus mengingat-ingat dan bisa mengukur hasil dari pengalaman-pengalaman kalian sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai tujuan hidup kalian gitu. Jadi tujuan hidup kalian itu mau yang seperti apa, dan ini juga berkaitan dengan tujuan karir kalian nantinya, seperti itu. Yang kedua, itu kalian harus paham mengenai substansi dari LPDP sendiri itu seperti apa, tujuan LPDP seperti apa, visi misi LPDP seperti apa, dan prinsip LPDP yang 5 itu ya kalian bisa cari di website LPDP, yakni integritas, profesionalitas, pelayanan, sinergi, dan juga kesempurnaan. Ya, itu harus di mengerti dan juga kalian coba untuk mengaitkan value kalian dengan value LPDP tersebut. Kemudian yang ketiga mengenai studi lanjut atau S2 atau S3 itu kalian harus mengerti mengenai alasan dan tujuan kalian studi itu untuk apa. Itu harus jelas dan juga itu merupakan suatu kebutuhan bukan keinginan. Nah, kalian harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan itu seperti apa. Kalau kebutuhan berarti kalian itu emang memiliki sesuatu yang ingin kalian bawa, which is nanti rencana kontribusi. Kemudian itu kalian butuh skill-skill tertentu yang ingin kalian peroleh, tapi kalian belum ada gitu. Jadi ada benang merahnya adalah di sini untuk kebutuhan adalah kalian punya pengalaman apa sekarang gitu, tetapi kalian belum memiliki pengalaman apa gitu, jadi ada gap di sini. Nah, disitulah kalian bisa menunjukkan bahwa kalian butuh S2 untuk atau S3 untuk mencapai suatu tujuan tertentu begitu. Nah, yang keempat yakni program studi tujuan kalian. Nah, di sini kalian bisa menyampaikan mengenai value apa yang akan kalian dapatkan ketika belajar di program studi tersebut, di universitas tersebut, di negara tersebut. Kalian harus sampaikan apa benefit-benefit yang bisa diperoleh dengan belajar di sana, seperti itu. Kemudian itu benefitnya nggak cuma untuk diri kalian sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan negara Indonesia tentunya ya. Nah, yang gak kalah penting yakni rencana kontribusi. Ini yang sering menjadi struggle bagi teman-teman yang daftar LPDP. Kebetulan aku jadi mentor juga di Saung LPDP, jadi sedikit tahu bagaimana teman-teman agak kesusahan di sini begitu untuk menjelaskannya, karena untuk rencana kontribusi ini harus terlihat urgensinya. Bagaimana memperlihatkan urgensinya itu? Kalau aku dengan cara menyampaikan bahwa di Indonesia ada masalah tertentu. Jadi aku angkat dulu masalahnya itu apa sih sebenarnya di Indonesia, dan dari masalah itu dampak negatif yang diperoleh Indonesia itu apa gitu, baik masa kini ataupun dalam jangka panjang nanti seperti apa begitu nanti dampak negatifnya. Baru kemudian
masalah ini tidak diatasi, maka akan timbul dampak negatif tersebut, sehingga aku menyarankan rencana kontribusiku. Nah, di situ aku menyarankan rencana kontribusiku dan aku menyampaikan benefit-benefit yang akan diperoleh melalui rencana kontribusiku tersebut untuk menyelesaikan masalah yang aku angkat tersebut. Nah, seperti itu sih untuk aku menyusun benang merahnya di urgensi rencana kontribusi. Nah, selain harus memahami substansi 5 hal tadi, aku juga menyarankan teman-teman untuk perbanyak latihan, baik latihan mandiri ataupun juga bisa mock up dengan teman-teman awardee lainnya yang udah lulus, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Gitu, kalau kalian ada yang mau mock up sama aku, feel free to reach me on DM Instagram ya. Kemudian aku nggak akan bahas ini terlalu panjang yang latihan sama mock up karena itu cukup jelas ku pikir. Tapi kalau misalnya next ini rame dan kalian ingin aku bahas, feel free untuk komen down below ya. Chapter 2, teknik menjawab pertanyaan tak terduga. Sebenarnya untuk teknik menjawab pertanyaan LPDP itu aku pakai setidaknya 4 teknik. Yang pertama pyramid principle, yang kedua logic thinking, yang ketiga STAR, dan juga SMART. Mungkin teman-teman udah pada dengar, dan sebenarnya aku juga udah bikin kontennya di IG, tapi nggak aku jelasin secara lebih detail. Mungkin aku akan jelasin lebih detail selanjutnya kalau ada yang gitu. So please let me know ya guys. Nah, di sini aku ingin fokus dulu ke tips bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan tak terduga, karena seperti yang kalian udah lihat mungkin di videoku yang ini. This is me after interview LPDP 2023. Wow. Aduh, tentang question. Aku gak expect sih sama questionnya gitu. Aku latihan, aku prepare semuanya. Nih, bentar, masih banyak lagi gitu. And yang keluar dari ini semua itu cuma satu pertanyaan. Ya, jadi memang pertanyaan yang aku dapatin ketika wawancara LPDP di batch 2 tahun 2023 untuk aku itu banyak sekali yang gak terduga, dan kayak aku kayak latihanku kayak aku udah mock up beberapa kali dan juga latihan terus, udah bikin list jawaban kayak oh my goodness, ya Allah ya, kayak gitu lah. As I mentioned on Instagram, aku akan kasih kalian daftar pertanyaan-pertanyaanku ketika wawancara LPDP, so kalian bisa akses di link berikut ya. Tips berdasarkan pengalamanku sendiri ketika menghadapi pertanyaan tak terduga yang bertubi-tubi tersebut. Yang pertama, tentu jangan panik ya, jangan panik, jangan mengalihkan pandangan, jangan memalingkan muka, jangan terdiam terlalu lama seperti itu. Be calm. Kalau mau pause is okay, boleh kalian pause dulu sambil tarik nafas sekitar 3 detik baru jawab seperti itu. It's fine gitu. I know ini mungkin agak susah bagi sebagian orang karena kita punya karakter sendiri-sendiri begitu. Nah, tapi memang kita dituntut untuk nggak panik ketika menghadapi wawancara LPDP ataupun menghadapi segala sesuatu masalah sebenarnya ya, seperti itu. Dan itu yang mungkin pewawancara LPDP ingin gali lebih dalam tentang kita itu, karena salah satu pewawancara LPDP seperti yang mungkin kalian udah tahu adalah psikolog gitu. Salah satunya adalah psikolog yang akan menggali tentang kepribadian kita gitu. Nah, ini juga penting sekali untuk kita karena kita kedepannya akan mempersiapkan dan akan menghadapi tantangan yang lebih susah lagi, karena setelah lolos LPDP itu banyak banget tantangannya gitu. Mungkin aku akan jelaskan mungkin di video-video lebih lanjut gitu. Nah, itu pentingnya mengapa kita nggak boleh panik. So be calm ya, oke. Kemudian jawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Jadi jangan sampai kalian ngarang-ngarang jawabannya, bahkan bohong ketika menjawab pertanyaan, karena itu akan terlihat dan akan
diketahui oleh psikolognya gitu. Terus kalian misalnya pun nggak mengetahui jawabannya, kalian bisa menyampaikan dengan baik bahwa maaf Bapak Ibu, saya mungkin belum bisa menjawab pertanyaan tersebut begitu. Tapi setelah wawancara LPDP ini mungkin saya akan belajar lagi, melakukan riset lebih dalam lagi mengenai jawaban untuk pertanyaan tersebut, atau mungkin kalian juga bisa nih minta masukan kepada pewawancara. Mohon maaf Bapak Ibu, saya belum bisa menjawab pertanyaan tersebut, mungkin dari Bapak Ibu ada masukan terkait hal tersebut, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang tak terduga itu sebenarnya nggak jauh-jauh juga dengan 5 substansi yang udah aku bahas di chapter 1 tadi gitu. Jadi tentang tujuan studi, tentang diri kalian sendiri, tentang rencana kontribusi, kemudian tentang pengalaman, seperti itu. Jadi kalian pastikan kalian paham untuk substansi kalian sendiri, seperti itu ya. Dan yang terakhir, lupakan dan fokus ke pertanyaan selanjutnya. Jangan sampai satu kesalahan ataupun satu pertanyaan yang nggak kalian expect itu akan menghancurkan konsentrasi kalian di pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi udah lupakan aja, anggap itu angin lalu fokus untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. So that's the end for vlog today. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat. Bye bye.